Racikan Berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan Anda yang mengikuti podcast kita hari ini dari Ubud, kami tetap berangkat dengan prinsip veritas kebenaran, probabilitas kejujuran, berbalik kejujuran, kebenaran, dan justisia keadilan. Kali ini kami akan berbicara menyampaikan pesan khusus buat beberapa oknum-oknum pejabat polisi yang merusak institusi polisi, bangsa dan negara, dan juga informasi untuk Anda kaji di dalam. Yang kami maksud adalah bagaimana Tito Karnavian membuat ulah di negeri ini, dan yang menarik adalah dia berani memutuskan dalam posisi dengan menggunakan posisi dia sebagai Menteri Dalam Negeri, merubah posisi status hukum pulau-pulau yang di bawah Aceh dimasukkan ke Sumatera Utara, dan kami beri makna ini sebagai hadiah dari Tito terhadap Gubernur Sumatera Utara, menantunya Jokowi, untuk menunjukkan kesetiaan dan rasa terima kasih saya, rakyat, bangsa, dan khususnya masyarakat Aceh, dan kita semuanya dirugikan. Tito memicu keributan. Urusan apa dia merubah pulau itu buat si siapa namanya Gubernur Sumut, Bobi, yang menantu Jokowi? Jelas ada sejarahnya, ada undang-undangnya segala macam. Jadi Tito ini memang perusak betul, dan dia sebagai tokoh, salah satu tokoh perusak yang merusak institusi Polri, di mana polisi-polisi yang baik-baik disingkirkan. Sambo di bawah Tito, Listio Sigit sebagai Kapolri, dan kelakuan Sambo langsung di bawah kendali dia, diam-diam aja tuh. Jadi Tito sebagai mantan Kapolri ditempat oleh Jokowi sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian Listio Sigit sebagai Kapolri yang udah berapa tahun saya nggak tahu, dan Sambo anak buahnya yang bikin ribut, korupsi segala macam, belum lagi nama-nama lain yang terlalu banyak disebutkan, merusak polisi dan membuat institusi polisi menjadi rusak, dan orang tidak lagi bisa menghargai polisi sebagai penegak hukum dan pengayom masyarakat. Nah, mereka punya buser-buser yang dibayar untuk membenarkan, mendukung, dan bangun opini masyarakat. Jadi Tito ini nggak jelas. Kasus buku merah itu direkam oleh video itu. Dia menghilangkan bukti apa segala macam tahun 2017. Belum hilang cerita itu dan tidak diproses. Kemudian Fadil Imron kabur kemana? Dikaburkan, dilarikan ke Jawa Timur apa tuh habis kasus kilometer 50. Fadil Imron kilometer 50, Jokowi terlibat, dan kami menduga keras ini perintah Jokowi karena Jokowi sama sekali tidak menyinggung dan diam-diam aja menaik kasus kilometer 50, dianggap sepele. Targetnya kami menduga keras adalah membunuh Habib Rizik Syihab. Gagal. Jadi pengawal-pengawalnya yang ditampilkan habis. Polisi menang baik. Terus aja diam-diam cuek bebek. Jadi memang sudah makin lama makin terbukti dengan jelas hasil riset yang dipaparkan bulan November tahun 2015, saya ulangi, November 2015 dipaparkan terbuka, saya ulangi, 2 kali terbuka ke publik di Gedung Kartika Chandra oleh teman saya kasih nama singkatan nama Aida, SA. Ya, waktu itu dia sudah menjelaskan bahwa instansi polisi di bawah akan dikendalikan habis dan dikendalikan di bawah kendali PKI Gaya Baru, dan ternyata lewat oknum-oknum seperti Listio Sigit, Tito Karnavian, Sambo, dan lain sebagainya. Fadil Imron apa itu udahlah diproses itu enggak. Jadi Jokowi betul-betul menggunakan institusi Polri itu untuk kepanjangan tangan dia ngacak-ngacak Republik ini. Pertanyaannya, mau sampai kapan?
oknum-oknum petugas-petugas pejabat dapat tinggi kursi yang baik yang disingkirkan akan bisa kembali mengatur supaya Polri tidak jadi lembaga yang amburadul diacak-acak untuk kepentingan oknum-oknum tertentu, orang-orang suruhannya Jokowi. Jadi kembali dibukti Jokowi itu PKI Gaya Baru, dan sesuai hasil laporan riset yang instansi hukum yang dikendalikan habis adalah polisi terbukti. Nah, Kejaksaan Agung gagal karena Pak Prabowo segera mengamankan. Kami menduga itu akan digerebek oleh polisi, dipasang tentara di sana. Jadi dia gagal. Yang bisa dikendalikan ya untuk kepentingan anaknya tempoh hari, omnya Gibran itu di instansi hukum di Mahkamah Konstitusi. Ada yang ngaco gitu. Jadi kembali kami ingatkan, beginilah cara Jokowi dengan PKI Gaya Barunya bermain. Apa Jokowi sendiri? Oh enggak, Jokowi ini pelaksana teknis operasional, ada otaknya di belakang, grup yang mengendalikan, menyiapkan segala macam, orang-orang tidak ditampilkan namanya, termasuk yang mempersiapkan ijazah palsu Jokowi, dengan otaknya adalah Pratikno, salah satu mantan rektor UGM yang ngawur, yang mengarahkan mengelabui publik yang bilang Jokowi adalah lulusan UGM. Bullshit, bohong gede. Kenapa bohong gede? Dari ada video singkat Jokowi sampai kecamatan, IPK saya juga dulu kurang dari 2. Mana mungkin kalau dia sempat kuliah aja, apalagi di UGM, IPK kurang 2 DO, dia nganggap nggak DO kalau IPK kurang. Ini gambaran dia nggak pernah kuliah, ijazahnya nggak jelas. Nah itu ramai di medsos, ada gambar-gambar bagaimana foto yang ditampilkan Jokowi sama foto kawin jasa, dan orangnya bukan dia, yang namanya Mulyono. Jadi ini bukti nyata lagi. Anda yang kebetulan melihat podcast ini, tolong dibahas. Kalau nggak benar, kita ketemu, kita bicara. Inilah salah satu wujud nyata bagaimana PKI Gaya Baru merusak negeri ini, nyusup, tidak tampil di permukaan, tapi bermain di bawah permukaan, merusak, kacau balau segala macam. Kembali saya angkat dasarnya 2, memperlemah umat Islam dengan memecah belah, adu domba, dan kedua TNI diperlemah. Karena dua ini yang anti PKI, dua ini ujung tombak menghancurkan PKI, dua ini bukan yang lain, tapi ujung tombaknya ini. Kenapa umat yang mayoritas ini bukan Islam? Nah, agama yang lain mendukung, tapi dua ujung tombaknya ini. Nah inilah tolong kita ingat. Mudah-mudahan sekarang Anda sudah bisa bilang, oh iya PKI Gaya Baru ada. Karena beberapa waktu yang lalu saya sampaikan ini, ada yang bilang, saya dapat bisa aja nih Pak Taufik, udah nggak ada lagi PKI, udah bukan. Mindset itu mindset formal. PKI Gaya Baru tidak perlu tampil ke permukaan dan bicara saya PKI, nggak usah. Dia nggak ngaku PKI Gaya Baru kok. Tapi dia bergerak dengan menjalankan kegiatan-kegiatan, memapari langsung tidak langsung agar sasaran-sasaran PKI Gaya Baru tercapai, yaitu memperlemah, hancurkan umat Islam, dan memperlemah TNI. Kembali saya ingatkan, Jokowi adalah PKI Gaya Baru, merusak Rempang, kemudian mengendalikan instansi Polri lewat oknum-oknumnya. Tito Karnavian jelas tampil PKI Gaya Barunya dengan ngaco balau Aceh. Saya nggak tahu Tito Karnavian profesornya nggak jelas juga, profesor apa nggak jelas. Kemudian Sambo dan sebagainya. Kembali saya ingatkan, Wiwot tidak akan bertanggung tangan. Kita berangkat dengan dasar veritas, probitas, justisia. Kita lawan PKI Gaya Baru sampai kapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan berita